Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kali ini adalah berkaitan dengan analisis sensitivitas. Jadi untuk analisis sensitivitas ini itu dilatar belakangi oleh ketika kita melakukan investasi pada suatu bisnis, bisa jadi parameter-parameter di awal yang sudah kita tetapkan, misalnya seperti biaya investasi, biaya operasional, ataupun benefit, itu tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan oleh kondisi. Jadi di awal mungkin kita sudah menetapkan biayanya akan sekian-sekian, benefitnya perkiraannya sekian-sekian, ternyata menjadi beda ketika bisnis itu sudah berjalan. Nah, maka di sini dibutuhkan analisis sensitivitas untuk mengetahui seberapa sensitifkah atau sejauh mana dampak-dampak parameter investasi yang telah ditetapkan sebelumnya boleh berubah. Bisa karena faktor situasi atau yang lainnya. Nah, kemudian asumsi yang digunakan di sini nanti hanya ada satu parameter saja yang berubah, sedangkan parameter lainnya diasumsikan relatif tetap dalam satu persamaan analisis. Jadi akan kita bahas dengan asumsi seperti ini. Jadi dari sekian banyak parameter dalam satu persamaan, nanti untuk analisis perhitungan kita hanya satu parameter saja yang berubah. Ada dua jenis analisis sensitivitas. Yang pertama adalah sensitivitas terhadap dirinya sendiri, yaitu adalah sensitivitas pada kondisi break-even point. Itu terjadi ketika nilai NPV-nya, net present value-nya sama dengan 0, atau nilai selisih antara annual worth benefit dan annual worth cost-nya 0. Yang kedua adalah jenis sensitivitas terhadap alternatif lain. Nah, untuk pembahasan di kuliah yang akan kita analisis lebih dalam atau yang akan kita bahas itu hanya yang poin 1, sensitivitas terhadap dirinya sendiri ini ketika break-even point. Misalnya, kita langsung masuk contoh soal ya. Misalnya diketahui ada cash flow dari suatu usaha seperti ini. Ya, investasi atau biaya yang dikeluarkan di awal itu adalah 1 miliar atau 1.000 juta ya di sini dituliskan. Kemudian annual benefitnya 400 juta selama 4 tahun ya, karena ini umur investasinya 4 tahun, jadi setiap tahun dia ada keuntungan 400 juta. Annual cost-nya atau biaya tahunannya selama 4 tahun 50 juta. Salvage value-nya atau nilai sisanya 700 juta. Usia investasi 4 tahun dan suku bunganya 10%. Nah, yang pertama, misalnya kita ingin melakukan analisis sensitivitas terhadap biaya investasinya. Tadi persyaratannya itu untuk analisis sensitivitas itu terjadi ketika nilai NPV-nya sama dengan 0. Nah, NPV itu adalah selisih antara nilai present worth benefit dikurangi present worth cost. Teman-teman masih ingat materi sebelumnya. Jadi NPV itu adalah benefit dikurangi cost. Dengan syarat harus sudah diubah ke present dulu semua ya. Benefit dikurangi dengan present worth cost. Ini berarti semua data kita ubah ke dalam present, atau bisa juga kita gunakan yang tadi ya, annual worth benefit dikurangi annual worth cost. Ini misalnya kita gunakan present. Berarti berdasarkan kasus tadi untuk nilai NPV-nya itu adalah kita kumpulkan benefitnya dulu. Ini benefitnya adalah yang annual benefit tadi dan salvage value ya. Berarti annual benefitnya itu tadi kan dia satuan waktunya adalah annual. Supaya jadi present, maka di sini kita ubah dengan kita kalikan P per A. P per A, I itu tingkat suku bunganya, N itu adalah waktunya, satuan waktunya. Kemudian benefit yang kedua adalah salvage value-nya atau nilai sisanya. Nilai sisanya tadi itu adalah, kalau kita lihat nilai sisanya 700 juta di akhir tahun keempat. Maka di sini karena di akhir tahun keempat itu berarti dia bentuknya adalah future. Supaya jadi present, maka di sini dikalikan dengan P per F. Seperti itu. Ini adalah yang benefitnya ya. Ini benefitnya
Kemudian dikurangi dengan present worth cost. Cost-nya itu adalah biaya investasi tadi. Adalah cost-nya, ini I ya. Sama ada annual cost, itu juga masuk cost. Kurangi ini ya annual cost. Jadi kurangi cost, present worth cost. Untuk yang investasi, karena biaya investasi itu sudah dikeluarkan di awal atau di tahun ke-0, maka dia sudah present. Jadi nggak perlu dikasih faktor pengalih, dia sudah present. Kemudian yang annual cost di sini karena sifatnya annual per tahun, kalau kita lihat di sini annual cost-nya 50 juta per tahun selama 4 tahun, maka ini bentuknya kan annual. Bentuknya A, supaya jadi present maka dikalikan dengan P per A. I, N. Nah, yang mau kita analisis itu kan sensitivitasnya terhadap investasi. Maka ini saya kasih tanda yang bagian investasi. Nah, karena ini terjadi pada saat break even point atau ketika NPV-nya 0, maka di sini dituliskan NPV-nya 0. Kemudian ini minus I. Minus I itu yang akan kita cari, I-nya itu nilainya berapa, gitu ya. Ditambah dengan tadi annual benefit-nya nilainya adalah 400. 400 dikalikan dengan P per A 10% 4 karena tingkat suku bunganya 10%, kemudian N-nya itu 4. Ditambah dengan salvage value-nya atau nilai sisanya itu adalah 700 dikali dengan P per F 10% 4 dikurangi dengan annual cost-nya adalah 50. Si soal tadi diketahui annual cost-nya 50, P per A 10% 4. Nah, ini dicari di tabel ya, faktor pengalinya. Berarti di sini 0 sama dengan minus I plus 400 kali 3,17 ini cari di tabel, dikurangi dengan 700. Ini yang tadi. Maaf, ini bukan dikurangi 700, ini harusnya ditambah 700. Dikali 0,683, cari di tabel tengah. Dikurangi dengan 50 kali 3,17, ini juga cari di tabel bunga. Sehingga 0 sama dengan minus I plus 1587,6. Maka di sini diketahui I-nya adalah 1587,6 juta. Atau berarti ini berapa? 1,5876 miliar. Maka di sini I-nya sama dengan sekian. Artinya, investasi sensitif pada nilai 1,5876 miliar atau 1587,6 juta. Di mana jika biaya investasinya meningkat dari 1000 juta sampai 1587,6 juta, maka investasi tersebut masih tetap layak. Jadi ini tadi 1000 juta itu adalah nilai yang sebenarnya kita tetapkan di awal. Jadi kita menetapkan nilai investasinya itu 1000 juta di awal, tapi ternyata kalau kondisi ekonominya misalnya buruk ya, ternyata terus harus mengeluarkan uang lebih, itu masih nggak apa-apa sampai uang lebihnya itu maksimal segini. Maksimal adalah 1587,6 juta. Jadi kalau ternyata harus mengeluarkan uang lebih, maksimal segini, ini masih dikatakan layak investasinya. Tapi jika kenaikan investasi melampaui angka 1587,6 juta, maka investasi tersebut menjadi tidak layak. Jadi maksimal itu hanya boleh membengkak ya investasinya itu sebesar 1587,6 juta. Dari yang awalnya 1000 juta. Kalau sudah melebihi ini, maka tidak layak. Itu kesimpulan dari analisis sensitivitas terhadap biaya investasi. Kemudian yang kedua, misalnya di sini yang kita analisis sensitivitas terhadap benefitnya. Sama ya caranya dengan yang tadi, terjadi ketika nilai NPV-nya 0. Karena NPV, maka ini data-data ini semua kita harus ubah dalam bentuk present semua. Rumusnya sama dengan yang tadi ya. Untuk NPV itu adalah present worth benefit dikurangi present worth cost. Ini adalah benefitnya ya.
yang tandanya positif ini yang benefitnya. Ini annual benefit, ini salvage value. Kemudian dikurangi dengan cost. Cost-nya ini adalah investasi, biaya investasi dan annual cost. Nah, yang akan kita cari adalah nilai annual benefitnya itu berapa. Nanti annual benefitnya di sini kita tetap tuliskan annual benefit. Sedangkan parameter lainnya kita isikan. Jadi di sini ada 0, NPV-nya 0, kemudian biaya investasinya di sini 1000. Kita tuliskan 1000 minus 1000 juta karena dalam juta. Kemudian annual benefitnya ini akan kita cari AB. Kemudian ini P per A 10% 4 karena ini nanti dalam bentuk present semua ya. Ditambah dengan salvage value-nya 700. P per F 10% 4. Ini supaya dalam bentuk present. Dikurangi annual cost-nya adalah 50 kali P per A 10% 4. Ini kita cari di tabel bunga ya, nilai-nilai faktor pengalinya ini. Kita cari di tabel bunga. Kemudian ketemu hasil akhirnya nilai annual benefitnya adalah 214,63 juta. Nah, annual benefitnya. Artinya apa? Artinya annual benefit sensitif pada nilai 214,63 juta. Di mana jika realisasinya nanti benefitnya kurang dari 214,63 juta, maka investasi tersebut menjadi tidak layak. Jika realisasi benefitnya itu lebih dari 214,63 juta, maka kesimpulannya investasi tersebut tetap layak. Jadi tadi kalau di awal itu kita menetapkan annual benefitnya sebesar, annual benefitnya itu sebenarnya kita menetapkan sebesar 400. Pengennya 400 kan di awal. Tapi ternyata kondisinya misalnya nggak bagus gitu ya. Bisa jadi benefitnya yang kita harapkan tadi 400 turun. Nah, kalau turunnya itu kurang dari 214,63 juta, maka investasi tadi disebut tidak layak. Tapi kalau turunnya itu nggak lebih dari 214,63 juta, maka investasi tersebut tetap layak. Tuh, jadi tadi di awal itu 400 pengennya. Nah, kalau turunnya sampai sekian, 214,63 masih nggak apa-apa. Tapi kalau kurang dari itu, maka tersebut tidak layak. Kemudian dulu hanya dibenarkan sampai 214,63 juta. Kemudian analisis sensitivitas terhadap cost. Caranya sama, terjadi jika NPV-nya sama dengan 0. Rumusnya sama, yang mau kita analisis adalah annual cost-nya. Maka di sini ini kita isikan semua ya, sama seperti tadi, parameternya kita isikan. Yang kita cari adalah nilai annual cost-nya. Ini sama caranya kita cari di tabel bunga ya untuk faktor pengalinya. Ketemu annual cost-nya adalah 235,36 juta. Padahal di awal tadi, datanya tadi, annual cost yang diharapkan adalah 50 juta. Di kasus tadi, di kasus awal itu annual cost-nya yang ditetapkan itu adalah 50 juta. Tapi setelah dilakukan analisis sensitivitas, operasional cost-nya atau annual cost-nya itu sensitif pada nilai 235,36 juta. Artinya, jika peningkatan biaya operasional melebihi 235,36 juta, maka investasi tersebut tidak layak. Jika biaya operasional kurang dari 235,36 juta, maka investasi tersebut tidak layak. Jadi, biaya operasional itu hanya ditoleransi maksimal meningkatnya sampai 235 juta. Yang tadinya ditetapkan itu di awal pengennya cuma 50 juta. Jadi masih
tetap dibolehkan biaya operasional meningkat, tapi maksimal adalah 235 juta. Kalau lebih dari 235 juta ini, maka investasi tersebut tidak dikatakan tidak layak. Nah, yang terakhir adalah analisis sensitivitas terhadap suku bunga atau I. Sensitivitas suku bunga sebetulnya adalah nilai IRR dari investasi tersebut. Karena IRR sendiri adalah nilai ketika NPV sama dengan 0. Sehingga prosedur mencari sensitivitas perubahan suku bunga sama dengan prosedur mencari nilai IRR. Jadi karena sama-sama rumusnya adalah terjadi ketika NPV sama dengan 0. Misalnya sama ya kasus tadi, yang kita cari adalah I-nya. Nah, yang kita nggak tahu tuh malah I-nya. Terjadi ketika NPV-nya 0. Parameter-parameter lain nilainya kita masukkan. I-nya 1000, annual benefit-nya 400, salvage value-nya 700, annual cost-nya 50. Ini sama persis dengan ketika kita mencari nilai IRR. Misalnya dengan cara yang dulu sudah pernah kita pelajari ya, untuk mencari nilai IRR, kita cari nilai I sehingga didapatkan NPV-nya mendekati 0. Kita coba-coba ya, kita gunakan misalnya kalau I-nya 30%. Kalau I-nya 30%, kita masukkan ke rumus kita tadi. NPV sama dengan NPV-nya 0 ya, minus 1000 ditambah 400 kali P per A, di sini 30% ya kita masukkan, 700 P per F, ini juga 30%, 50 P per A, 30%. Ini cari di tabel bunga, hasilnya di sini adalah nilai NPV-nya adalah 3,17. Kita cari yang NPV-nya 0. Kemudian ternyata kan belum 0 nih, 3,17 juta. Kita cari jika I-nya yang kita pakai adalah 40%. Oh maaf, ternyata bukan 40%, 35%. 35%, nanti tolong dicek ya, ini 40% atau 35% di tabel bunga. Kalau kalau I-nya 35%, kita masukkan di sini ya, kita cari di tabel bunga. Ternyata di sini nilai NPV-nya tidak 0, tapi minus 90,28 juta. Kalau tadi kita pakai I-nya 30%, NPV-nya 3,17 juta. Kalau I-nya 35%, NPV-nya minus 90,28 juta. Nah, nilai 0, nilai NPV-nya 0, itu kan berarti di antara NPV 3,17 juta dan NPV minus 90,28 juta. Nah, berarti bisa kita gunakan interpolasi untuk mencari nilai I-nya. Tadi diketahui kalau I-nya 30%, maka NPV-nya 3,17 juta. Kalau I-nya 35%, maka NPV-nya minus 90,28 juta. Nah, kalau I-nya itu berapa persen, itu supaya NPV-nya 0, ini kan berarti di antara sini ya. Ada di antara I-nya itu antara 30% dan 35%. Kita gunakan persamaan interpolasi. Jadi yang bagian kiri ini adalah I-nya. X dikurangi 30 dibagi dengan 35 dikurangi 30 sama dengan sisi kanannya adalah nilai NPV. Untuk sisi kanannya kita mengikuti sisi kirinya. Sama dengan ini, karena di sini X persen, maka di sini 0 ya. Pasangannya kan ini 0 dikurangi dengan ini kan dikurangnya 30% nih, berarti ini dikurangi 3,17 juta. Tuh di sini jutanya kita hilangkan dulu. Dibagi dengan di sini 35% ya, maka di sini minus 90,28 pasangannya. Dikurangi dengan, di sini dikurangi dengan 30, nilai terkecilnya di sini berarti dikurangi 3,17 nilai terkecilnya, sehingga nilai X-nya sama dengan 30,16%. Berarti nilai NPV sama dengan 0 itu terjadi ketika nilai I-nya adalah 30,16%.
Jadi, investasi akan sensitif pada kenaikan suku bunga melebihi nilai 30,16%.